Kenapa umat Islam terlunta-lunta? Karena jauh dari Allah. Kenapa kok umat Islam berpecah belah? Karena jauh dari Allah. Tapi lebih baik mana antara orang yang agama selain Islam yang jujur dengan seorang Muslim yang koruptor misalkan? Ini perbandingan yang tidak sehat. Ojo dijawab. Kenapa? Karena ungkapan seperti itu adalah ungkapan yang kepengen menggiring opini bahwa setiap Muslim itu koruptor. Allah, 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 Allah. Abu Musa al-Asy'ari memiliki seorang sekretaris yang agamanya Nasrani. Ya. Maka Umar bin Khattab ketika bertemu dengan Abu Musa al-Asy'ari keheranan. Kenapa? Karena orang itu tidak diajak masuk masjid. Maka Umar berkata, "Inna hadza la hafizun. Hal anta qari'un lana kitaban fil masjid ja'a minasyam?" Sungguh, ini kan orang terpercaya masuk kon ning jaban masjid kayak piye to? Ya. Katanya engkau membawa orang yang pintar baca tulis dari Syam. Yuk diajak ke masjid. Faqala, maka kemudian Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menjawab, "Innahu la yastati'u ayyadkhulal masjid ayyadkhulal masjid." Ya Amirul Mukminin, mohon maaf, orang itu harus masuk masjid. Maka Umar bertanya, "Ajunuban?" Apa lagi junub, Mas? Kok iso masjid? Nggih to, nek wong lanang junub ora oleh mlebu masjid. Tidak mungkin Umar bertanya, "Oh pagi datang bulan?" Ya orang mungkin toh, wong lanang kok. Maka pertanyaannya Umar, "Loh, kok dia tidak bisa masuk masjid? Memang dia junub?" Maka Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menjawab, "La bal Nasrani." Mboten ya Amirul Mukminin, tapi dia orang Nasrani. Qala, kemudian Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan, "Fahtaroni wa daraba fakhdi." Maka Umar itu mendorong tubuh saya dan memukul paha saya. Semakola akhriju, keluarkan dari kota Madinah. Semakoro ayat yuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Kemudian Umar membacakan ayat ini di hadapannya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Sepindah malih, ini tidak ada kaitannya dengan urusan kemanusiaan nggih. Jadi kalau Anda rondo ning ngarepan omah ana wong menek wit peleme tanggane wong Nasrani. Bengi-bengi jam 12. Buku bakur telu, gitu. Itu panjenengan yang melihat harus mencegah. Kenapa? Karena itu kemungkaran. Jadi ini kesetiaan, Bapak-bapak, yang kita bicara itu kesetiaan. Ya, orang kepercayaan itu kan kesetiaan. Ya, orang setia itu orang yang diberikan limpahan cinta dan kasih sayang, diatur di dalam Islam. Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang ulama besar tabi'in, menyampaikan dari sahabat Abdullah bin Utbah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Liyat taqi ahadukum ayyakuna yahudiyan aw nasraniyan wa huwa la yash'ur." Hendaklah salah seorang di antara kalian, tiap-tiap kalian, jangan sampai menjadi Yahudi dan Nasrani tanpa dia sadari. Qala, ini perkataan ini disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam menafsirkan ayat ini. Kemudian Muhammad bin Sirin, al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah menyampaikan, "Fadhonannahu yuridu hadhil ayah." Waktu itu kami yakin yang beliau maksud adalah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Begitu Bapak hadirin sekalian Allah wa iyyakum. Ya. Ini urusan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, maka sekali lagi tugas kita apa? Teman kepercayaan kita adalah Muslim. Kalau Anda memilih pemimpin, maka pemimpin adalah seorang Muslim. Kalau Anda menjadikan teman akrab, maka teman akrab Anda adalah seorang Muslim. Hukumnya apa? Wajib. Bukan sunnah apa sunnah muakkad, bukan. Tapi ini hukumnya fardhu. Hukumnya wajib. Tidak boleh tidak. Tapi lebih baik mana antara orang yang agama selain Islam yang jujur dengan seorang Muslim yang koruptor misalkan? Ini perbandingan yang tidak sehat. Ojo dijawab. Kenapa? Karena ungkapan seperti itu adalah ungkapan yang kepengen menggiring opini bahwa setiap Muslim itu koruptor.
Ya, jawabannya ya lebih baik seorang muslim yang jujur daripada seorang yang bukan Islam yang jujur. Luwih apik wong Islam sing jujur. Dan orang jujur itu banyak, muslim yang jujur. Orang muslim yang cerdas, pintar, amanah, soleh, apalagi jujur, apalagi sederhana hidupnya itu banyak. Alasan seperti itu bukan alasan yang perlu dijawab. Karena ungkapan seperti tadi itu untuk menggiring opini. Lebih baik mana antara orang yang agamanya selain Islam yang jujur daripada seorang muslim ini gaweane maling. Memang semua muslim maling pekerjaannya, hadirin. Ya, jangan begitu. Itu tidak adil, hadirin sekalian. Ya, ungkapan tadi itu ungkapan tidak adil, ungkapan yang sangat tendensius. Wausikum wa iyyakum bismillahirrahmanirrahim. Makatan ibu-ibu, bapak-bapak ingkang saged kula aturaken. Pekan depan kita akan bicarakan akibat buruk perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang. Mungkin ada 40 lebih poin disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Apa akibat buruk ketika orang bermaksiat kepada Allah di dunia loh, nggih. Di akhirat tidak kita bicarakan. Nanti kapan-kapan kita bicarakan dalam bab al-kabair, dosa-dosa besar wis. Nanti akibat buruk di akhirat nggih. Yang kita bicarakan nanti adalah akibat buruk di dunia ini. Ya. Insyaallah pekan depan nanti akan kita bicarakan. Agar apa? Agar kita tahu bahwa semua musibah yang hari ini menimpa kita itu sumbernya adalah maksiat manusia kepada Allah. Kenapa umat Islam terlunta-lunta? Karena jauh dari Allah. Kenapa kok umat Islam berpecah belah? Karena jauh dari Allah. Kenapa umat Islam itu melarat? Karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa umat Islam itu lemah? Ya karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kesusahan yang menimpa umat Islam itu sumbernya karena kita jauh dari agama Allah. Kalaupun toh ada orang yang dekat kepada Allah sebagian kecil, sebagian kecil, mungkin kalau panjenengan sami termasuk sebagian kecil yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebagian besar tidak terlalu mengenal lagi agama Allah Subhanahu wa taala. Wes toh, misalkan kita duduk di dalam ruangan hari ini, misalkan berapa banyak orang sak Yogyakarta ini sing hari ini ngaji di semua masjid di Yogyakarta ba'da maghrib atau ba'da isya dibanding dengan orang yang pergi ke Malioboro misalkan. Luwih kok endi misalkan. Saya tidak mengatakan pergi ke Malioboro maksiat lho Bapak lho. Ya, make perbandingan antara wong sing seneng-seneng dengan orang yang mencari kehidupan akhirat. Boleh kok panjenengan pergi ke Malioboro mboten napa-napa meneh dodol ning kono gitu wae. Pedamane dodol ya Mas. Saya punya teman itu nggih Bapak yang jualan di sana. Pakai terus dipindah saling kita mboten pasar Bringarjo lho nggih. Mboten napa-napa ping itu sekedar perbandingan antara orang yang menyibukkan diri dengan kebaikan dengan orang yang menyibukkan diri sekedar dengan dunia saja. Ya, perbandingannya lebih banyak mana? Jujur, tidak banyak orang masih meluangkan waktu untuk belajar Islam, tidak banyak. Ya, tidak banyak. Maka kita yang tidak banyak ini, mari kita bersyukur. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa ajak Bapak. Ya, karena kebaikan Islam itu ketika tidak kita sampaikan kepada orang, tidak akan pernah diketahui oleh orang. Maka sifatnya para sahabat itu dua. Anda lihat Rasul dan para sahabatnya itu pasti punya watak dua. Satu, mereka orang yang soleh, mereka orang yang berjalan di atas ajaran Allah, mereka orang yang berjalan di atas Shiratal Mustaqim. Itu pertama. Wis toh, Rasul dan 104.000 orang sahabat itu orang yang berjalan di atas Shiratal Mustaqim. Itu watak pertama. Nah kalau kita hari ini itu banyak orang yang mencukupkan diri dengan watak pertama ini. Tetapi Rasul para sahabatnya itu punya watak yang kedua. Apa itu? Dai dan pembela Islam, dai dan mujahid. Mereka tidak hanya menikmati Shiratal Mustaqim sendirian, tapi mereka akan mengajak orang untuk mengikuti Shiratal Mustaqim. Mereka akan mempertahankan orang untuk berjalan di atas Shiratal Mustaqim. Panjenengan perhatikan, para sahabat itu begitu. Dimanapun mereka berada, maka mereka pasti akan mengajak orang kembali kepada Islam. Itu ciri khas yang ditanamkan oleh Rasul ke dalam sifatnya para sahabat. Sampai sahabat yang namanya pun tidak kita kenal, mesti ngoten niku. Begitu Bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, rasulullah ya. Semoga Allah berikan kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sekian dan demikian apa yang bisa kita bicarakan.
sebelum saya tutup ada pertanyaan dari materi kita. قالوا إنها